Saya Sarita Banteng, SPD, Guru SMP Negeri 9 Manado, akan mengajak adik-adik kembali belajar IPA lewat media YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tulang dan proses penulangan atau osifikasi. Sebelum kita belajar sebagai mana biasa, kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Tuhan memudahkan kita untuk belajar dan memberikan daya ingat yang baik dan daya kecerdasan yang baik untuk bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik dan bisa mencernanya dengan baik pula. Oke? Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Tadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita menuju ke langkah berikut, yaitu mengetahui apa tujuan yang hendak kita pelajari tentang jenis-jenis tulang dan proses penulangan pada manusia hari ini. Nah, materi ini adalah materi kelas 8 kurikulum 2013 semester ganjil. Jadi ini persiapkan alat tulis, tempat duduk yang nyaman agar kita bisa belajar dengan baik dan sambil mendengarkan, mencatat mana yang penting. Oke? Karena di akhir video nanti akan ada soal yang akan adik-adik kerjakan karena kita belum bisa bertatap muka langsung. Jadi kita harus masih bertatap muka dengan media daring seperti saat ini. Oke? Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi jenis-jenis jenis-jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Jadi kita identifikasikan dulu jenis-jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Dan yang kedua, kita akan mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Ya, itu 2 tujuan yang hendak kita capai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi-fungsi dari tulang kita, bukan? Nah, saat ini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis penyusun gerak manusia dan proses perkembangan tulang. Jadi tulang kita ini nyandak langsung jadi keras, nyandak langsung jadi seperti tulang pipi kita ini seperti ini yang keras. Dan tidak juga langsung tumbuh gigi seperti saya ini, tapi ada proses penulangannya atau perkembangan tulang pada tubuh kita. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi 2, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Jadi kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Jadi 80 tambah 126 berarti 206 ya. Ya, itu jumlah tulang pada orang dewasa. Nah, berikut rangka. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh. Berarti berada di sini ya, aksial kita ini di bagian tubuh kita. Dan meliputi tulang tengkorak kepala, bagian tengah kan, bagian tubuh kita kan. Berarti meliputi tulang tengkorak, tulang dada, kemudian tulang rusuk, tulang rusuk atau tulang iga yang sering suka makan sop iga. Nah, itu adalah tulang rusuk kita yang ada di dada kita sini. Kemudian tulang belakang.
Ya, jadi rangka kita terbagi itu rangka aksial, yaitu merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah dari tubuh kita, meliputi tengkorak, tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga atau tulang rusuk, dan tulang belakang. Itu rangka aksial. Berikut yang jumlahnya 80 buah. Itu jumlah tulang aksial kita. Dan selanjutnya kerangka aksial. Nah, kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain. Tulang apa saja itu yang masuk pada kerangka aksial, yaitu tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, kemudian berikutnya tulang rusuk, ini di bagian dada kita, dan tulang dada. Kemudian 7 pasang tulang rusuk sejati atau true ribs. Dan yang berikutnya 3 pasang rusuk palsu atau false rib, dan 2 pasang rusuk melayang. Nah, itu tulang-tulang pada tulang rusuk kita, itu yang tulang dada kita atau tulang rusuk. Ini ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Jadi itu jenis-jenis tulang pada tulang rusuk kita. Berarti kalau kita jumlah 7 pasang berarti ada 14 ya. Kemudian 7 pasang rusuk sejati berarti ada 14. Ditambah dengan 3 pasang rusuk palsu berarti ada 6. 14 tambah 6 sudah 20. Baru 2 pasang rusuk melayang berarti 4 kan? Berarti 20 sudah 24. Ditambah dengan tulang belakang yang jumlahnya 33 berarti 24 tambah 33 sudah 57. Kemudian tulang tengkorak kita berapa itu? Berarti itu sudah kemudian sudah sekitar 80 tulang. Dan tulang anggota gerak atas, ini anggota gerak atas. Ini tangan ya. Ini adalah tulang anggota gerak atas. Jadi tangan kita ini adalah anggota gerak atas karena geraknya di atas dari perut kita, dari pusat tubuh kita ke atas. Nah, ini. Dan sedangkan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Mulai kaki dari paha kita ini sampai ke telapak kaki. Berikut tulang panggul, berarti ada di pinggul. Di pinggul kita yaitu tulang panggul. Kemudian 2 tulang usus. Nah, ulang usus ada di pinggul bagian sini ya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Dan 2 tulang kemaluan dan 2 tulang duduk atau pubis. Terus ada tulang ekor juga kita. Jadi tulang tengkorak perhatikan di layar. Nih tengkorak kita. Kalau kita ini muka kita, kepala kita kalau tidak ditutupi oleh otot seperti ini modelnya. Jadi ini tulang tengkorak. Kita lihat tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama. Kecuali bagian rahang ini ya. Ini rahang bawah ini yang boleh digerakkan, tapi yang tulang bagian lain tengkorak yang atas ini tidak bisa digerakkan. Kemudian tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia, kepala kita ya, dan melindungi organ dalam di dalam kepala kita yaitu otak dan mata, kemudian telinga kita, lidah juga itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Dan bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri
dari craneum, mandibula, dan maxilla, yaitu bagian-bagian dari tulang tengkorak. Berikut tulang belakang atau vertebrata. Tulang belakang ini model gambarnya, ini bagian ini kita tubuh kita yang membelakangi. Nah, ini modelnya ya, mulai dari tulang leher. Tulang leher itu ada 7 pasang, kemudian tulang toraks atau tulang rusuk tadi ada 12 pasang. Kemudian tulang pinggang ada 5 ruas. Tulang sacrum atau puset 5. Kemudian tulang ekor ada 4. Jadi tulang ekor kita ada 4 jumlahnya. Ini ekornya ya. Ini ekor kita. Kemudian ini tulang ekor, ini tulang pinggang, ini tulang duduk dan tulang panggul. 4 jumlahnya. 5. Tulang panggul, tulang kemaluan, baru tulang apa lagi itu? Tulang usus. Ya, melindungi tempat menopang usus ya di bagian pinggang kita, di pinggang bagian bawah ya. Dia menopang begini. Ntar kita lihat. Itu tulang pada tulang belakang. Berikut. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang menopang tubuh kita agar tidak patah begini kan, bongkok. Kalau tulang belakang kita sudah patah, kita sulit untuk berdiri tegak. Nah, itu fungsi dari tulang belakang. Dengan tulang rusuk kita. Tulang rusuk ini melindungi paru-paru dan jantung, ginjal, kemudian lagi hati atau liver, usus. Itu yang ada di dalam torak kita dan pinggang kita bawah. Ada kemaluan juga di situ, dilindungi oleh tulang belakang kita. Berikut, tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Tadi Ibu sudah bilang pertama, tulang bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasi letaknya. Yang pertama, leher, di leher kita sini. Ada 7 ruas. Hitung-hitung ya. Leher 7 ruas. Sebentar Ibu akan tanya kepada Anda. Leher 7 ruas. Baru bagian dada atau punggung kita ada 12 ruas. Yaitu tadi 7 pasang rusuk sejati, baru 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Jadi itu bagian-bagian dari tulang dada atau toraks, punggung. Berikut, pinggang, ruas tulang pinggang kita berjumlah 5. Kalau kita lihat di sini dari rusuk ini ada 5 ke bawah, itu tulang pinggang. Ya. Dan sakrum atau tulang pinggul ada 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Jadi yang punya ekor itu bukan cuma ayam, anjing, kelinci, bukan cuma mereka, kita pun memiliki tulang ekor. Jadi jangan berharap yang orang tidak punya ekor, manusia bisa berdiri, tidak ada palia itu tulang ekor. Tetapi sebenarnya kita punya tulang ekor. Tulang ekor kenapa tidak ada palia? Karena di bagian panggul kita ditutupi oleh otot. Yang di tulang duduk kita ini diselimuti oleh otot. Makanya di sini kalau kita
jatuh kemudian terduduk, baru tulang ekor kita nanti misalnya terbentur benda keras, banyak kemungkinannya bisa jadi buta, bisa jadi lumpuh, dan bisa juga menimbulkan kematian. Karena itu tulang ekor itu ada hubungan dengan saraf pusat yang ada di otak belakang kita, otak kecil. Nah, itu bagian-bagian dari tulang. Oke, tulang anggota aksial ya. Ini adalah tulang rusuk kita ya. Ini model tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini bagiannya ini tulang dada ya, ini gambar tulang dada. Ini rusuk sejati ada 7 pasang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian rusuk palsu ini ada 3. Mulai sini kan tuh yang palsu 1, 2, 3. Rusuk melayangnya ada 2. Kemudian tulang pinggangnya sini ya, mulai sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tulang pinggang. Jadi itu bagian-bagian dari tulang rusuk atau tulang dada kita. Tulang rusuk dan dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Yang di sini yang paling utama itu jantung dan paru-paru. Kemudian tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Ini yang ada di sini ya, tulang dada. Dan pada bagian toraks atau rongga dada pada tubuh kita terdapat 12 pasang rusuk dan dada dan tulang dada. Ada 12 pasang rusuknya. Susunannya terbagi menjadi 3 bagian. Susunan dari tulang dada tadi. Itu kerangka apendikular. Susunan tulang ini terbagi menjadi 3, yaitu kerangka apendikular. Fungsi utama dari kerangka apendikular adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular diantaranya adalah anggota gerak atas, ini tangan, ini baru tangan atau lengan ini ya. Itu tulang anggota gerak atas. Sedangkan yang kedua adalah anggota gerak bawah atau disebut dengan lower limbs, dan itu adalah kaki kita. Itu anggota gerak bawah ya. Bedakan ya. Apendikular terbagi 2 lagi, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kaki Anda. Ikut. Anggota gerak atas atau upper limbs. Lihat model gambarnya ini ya. Nah, ini lengan atasnya. Ini tulang lengan atas di sini. Baru lengan bawah. Di situ di lengan bawah situ ada tulang pengumpil ada di belakang sini. Kalau kita meremaskan, nah ini yang bergerak, yang tulang di bawah sini yang bergerak. Nah, kemudian tulang hasta yang di bagian depan, ini tulang hasta. Pengumpil yang bagian bawah. Nah, kemudian ada tulang pergelangan tangan, ada di sini tuh tulang pergelangan tangan, baru tulang jari tangan ini. Ini tulang jari tangan ini kalau kita hitung ya, ini ibu jari ada 2 ruas. Kalau 2 ibu jari berarti ada 4. Ada 2 pasang nih ibu jari. Ruas tulang ibu jari ada 2 pasang. Kemudian jari telunjuk juga kalau kita hitung 1, 2, 3. Ini rusuk yang ada di telunjuk kita. Nah, berarti ada 3 pasang. 2 pasang tambah 3 pasang udah 5. Kemudian di sini lagi. Nah, apa ini jari tengah? Jari tengah ini ada 3 ruas lagi. Nah, sudah
5 tambah 3 sudah 8 ruas. Kemudian jari manis kita ini juga terdiri dari ini 1, 2, 3 ruas, berarti 3 kali 2. Kemudian jari kelingking kita juga ada 3 ruas. Jadi jumlahnya 3, 6, 9, 12 tambah 2, 14. 14 ruas tulang jari kita. Kalau 2 tangan berarti ada 28 ruas. Nah, ini lagi ada berapa ruas ya kita punya ini? Ini ya. Di sini ada tulang tangan, ibu jari. Ini 2, 3, 4, 5. Ini cuma 1 ya. Dari sini ke sini cuma 1, 2, 3. Nanti di sini dia sudah menjadi 3 dan 2 ruas. Terus nih, tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang dada, tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, ini humerus namanya. Kemudian pengumpil yang ada di sini disebut juga dengan tulang radius, dan hasta atau disebut dengan tulang ulna yang ada di sini. Kalau nanti kita ke lab, kalau sudah tatap muka, kita bisa lihat langsung di kerangka tubuh manusia yang ada di lab. Nah, tapi di sini ibu belum menunjukkan itu pada Anda. Nanti ketika kita ketemu, tapi itu semua ada dalam tubuh kita. Ini kita bisa rasakan. Ini tulang hasta, kemudian ini tulang pengumpil atau radius, ini tulang hasta atau ulna. Kemudian pada bagian telapak kita disebut dengan mata karpal. Ya, ini ya. Nih. Di telapak tangan kita ini disebut dengan metakarpal ya, maaf. Di telapak tangan kita dinamakan dengan metakarpal. Jadi itu bagian-bagian anggota gerak atas. Kan kita akan lihat anggota gerak bawah atau lower limbs. Nah, apa saja di situ? Nah, manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, mirip dengan tulang tangan kita, lengan atas. Ada paha, kemudian ada paha, nama lainnya atau itu femur, kemudian betis atau fibula, dan tulang kering tibia. Berarti di betis kita juga ada dua tulang di betis kita, yaitu tulang kering yang ada di depan ini, yang ketika terbentur sesuatu lama sekali sembuhnya, itu tulang kering. Kemudian yang tulang betis itu terbungkus dengan daging di bagian belakang betis. Jadi kalau tulang betis yang terbentur masih ditahan oleh otot. Tetapi kalau tulang kering, dia daging yang membungkusnya atau otot yang membungkusnya hanya tipis. Makanya dia kalau terbentur lama sembuhnya karena langsung di tulang. Ya. Berikut. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. Kalau bagian atas telapak tangan kita namanya metakarpal. Sedangkan telapak kaki disebut dengan metatarsal. Oke, jelas? Berikut. Ini adalah rangka anggota gerak bagian bawah. Rangka anggota gerak bagian bawah kita ini yang disebut dengan tulang usus atau ileum ini. Kemudian ini ada
Ini ya semacam loyang menangkap begini. Ini adalah tulang usus kita. Nanti pun kalau perempuan sedang hamil ditopang oleh 2 tulang usus ini ya, yang letaknya di dekat pinggul ini. Kemudian ada tulang kemaluan ini 2 ini. 2, 1 pasang tulang kemaluan. Ada tulang duduk ini. Tulang duduk ini. Baru tulang ekor di belakang ini ya. Baru ada tulang paha. Baru ini lutut, baru tulang betis, tulang tempurung ini bagian depan. Nah, ada 2 pasang itu. Juga tulang pergelangan kaki. Tulangan pergelangan kaki baru ada 14. Baru tulang telapak kaki juga ada 5. Setiap ini kan 5 ruas jari kan di sini. Jadi ada 5 dan 28 ruas jari kaki. Nah, seperti tangan di jari kaki kita seperti jumlah ruas di telapak tangan kita, di jari-jari telapak tangan kita. Oke, mirip ya. Tapi bentuknya yang beda. Kalau yang ruas anggota gerak bawah berarti dia menopang tubuh kita dari bawah. Tetapi ini anggota gerak bawah atas ini dia menggerakkan, mau mengambil minuman, mau mengambil apa yang di atas, atau mau mengangkat gelas. Nah, itu anggota gerak bawah punya tugas. Tapi kalau anggota gerak bawah untuk menahan tubuh kita supaya bisa berdiri, bisa membawa tubuh kita berjalan dan lain-lain. Itu anggota gerak bawah. Jumlahnya untuk jari kaki kita juga jumlahnya 14 pasang untuk setiap kaki. Jadi kalau sepasang kaki ada 28 ruas jari kaki. Jelas? Ya. Sekarang kita lihat tulang panggul. Disebut tadi tulang panggul kita tadi disebut dengan pelvic girdle. Bahasa Inggrisnya ibu nggak tahu paham dengan bahasa Inggrisnya. Nah, ini tulang panggul ini ya. Ini yang tulang usus kita ada di sini untuk menopang usus. Ini tulang kemaluan, tulang duduk, ini tulang ekor. Ini ada 4 ruasnya, 1, 2, 3, 4. Ini tulang duduknya. Ini tulang apa ini? Panggul kita. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 5 ruas. Tadi tuh. Ya. Lanjut. Tulang panggul atau gelang panggul berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Berarti menghubungkan kaki dengan anggota gerak bagian tengah. Aksial tuh. Ya. Bagian-bagian tulang panggul terdiri atas tulang pinggang di pinggang kita ini. Kemudian bagian-bagian tulang panggul terdiri atas tulang pinggul. Yang kedua sakrum, dan yang ketiga tulang ekor. Itu bagian dari tulang panggul. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tulang manusia terbagi 2, yaitu kerangka aksial itu melindungi tubuh, terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dan tulang dada. Itu yang 3 kelompok tulang aksial, yaitu tulang tengkorak, tulang torak atau tulang dada, tulang belakang, kemudian tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dan tulang dada toraks. Kemudian yang kedua, tulang apendikular atau penggerak tubuh terbagi 2 juga, yaitu tulang anggota gerak atau penggerak tubuh, yaitu anggota gerak atas, dan kedua anggota gerak bawah, dan ketiga tulang panggul. Ya, tulang panggul. Berikut proses
perkembangan tulang atau osifikasi. Nah, ini tulang kita. Ini adalah bagian dari tulang kita. Nah, tulang merupakan salah satu alat gerak dalam tubuh kita yang bekerja secara pasif. Tanpa otot dia tidak bisa bergerak, ini tulang. Kemudian tulang terdiri dari berbagai mineral sehingga memiliki bentuk yang kokoh dan keras. Ada macam-macam mineral yang ada dalam tulang kita. Nah, proses pembentukan ini disebut dengan osifikasi. Tulang keras itu nyenak langsung, tulang jari kita ini nyenak langsung jadi keras pada saat lahir, tapi dia melalui proses. Nah, proses pengerasan tulang namanya osifikasi. Berikut, pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu, di dalam rahim, masih dalam bentuk janin. Di situ sudah terbentuk tulang-tulang kita. Namun di saat itu masih sementara bertumbuh, maka tulang pada waktu itu masih dalam bentuk tulang rawan, masih gampang patah. Nah, kemudian yang kedua, proses pertumbuhan tulang. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer. Penulangan pertama kan, kalau dalam rahim ibu atau kita masih dalam bentuk janin, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Bayi kan gampang patah kalau kita letakkan, misalnya bayinya kita lempar, bahaya ini, tulang bayinya bisa patah loh. Dan contohnya tulang pada bayi itu tulang tulang lunak atau tulang tulang rawan. Berikut, setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Jadi kalau adik-adik baru 12, 13, 14, 15 sampai SMA pun masih bertumbuh sampai usia 20 tahun baru tulang kita itu berhenti untuk bertumbuh. Bertambah panjang, bertambah keras. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertambahan panjang dari tulang. Yang tadinya bayi kan lahir ada yang 40 cm, ada yang 42, ada 50, ada yang 50, sepaling tinggi mungkin 55 cm kan kalau bayi lahir. Tapi umumnya orang Indonesia itu berkisar dari 40, 39, 40 sampai 50 cm. Kalau mungkin orang luar yang memiliki genetik yang badannya tinggi, berarti bayi lahir bisa sampai 55 cm. Nah, hal ini dikarenakan bagian epifise tulang akan menyatu dengan bagian diafisis, sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit kalau kita seusia 20 tahun. Namun penebalan dan pemadatan tulang masih dapat terjadi di usia 20 tahun ke atas. Nah, makanya kalau sudah 50 tahun ke atas seperti ibu, dianjurkan untuk banyak makan kalsium supaya tulangnya tidak keropos. Nah, itu ya. Jadi itu fungsi daripada tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Jadi di tengah tulang dulu yang mengalami pengerasan, baru di pinggir-pinggir tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang
sejati atau tulang kompak atau tulang keras ya. Dia dari bagian tengah tulang dulu dia bertumbuh, kemudian akan tumbuh membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Nah, ini kompak di tulang adalah tulang yang sudah keras. Berarti mirip juga Kang ya. Bisa karena persatuan itu kan kompak ya. Berarti tulang kompak itu tulang yang sudah bersatu menjadi keras. Oke? Nah, pada saat yang sama proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifise. Nah, itu bagian ujung tulang ya. Nah, kemudian dengan demikian pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Jadi di bagian tulang epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Jelas? Iya. Ini model-model tulang kita ya. Nah, ini di bagian sini terdapat sumsum tulang. Pembentukan sumsum tulang itu ada di sini. Banyak sekali mineral di situ. Kemudian di sini tempat pembentukan sel darah merah, sel darah putih. Tempatnya di sumsum tulang. Ini kalau dipotong nih tulang ini seperti ini isinya. Pernah melihat tulang sapi atau tulang ayam kan? Nah, di bagian tulang terdapat itu, ataupun tulang cakalang yang agak besar. Di tengah tulang itu pasti ada rongganya. Nah, itu adalah tempat sumsum tulang atau osteosit tadi ya. Berikut uji kompetensi. Sudah jelas tadi? Kita sekarang masuk ke uji kompetensi. Uji pemahaman dari adik-adik. Apakah adik-adik ini memahami penjelasan tadi atau masih butuh penjelasan tambahan? Oke. Nomor 1. Jelaskan bagian-bagian tulang, penyusun aksial, dan apendikular. Tadi kan sudah dijelaskan penyusun tulang kita itu terbagi dua. Tulang tubuh penyusun anggota gerak kita itu ada dua, yaitu aksial dan apendikular. Berikut nomor 2. Bagaimana proses perkembangan tulangmu? Oke. Jelas? 2 soal ini Anda kerjakan sebagai nilai harian Anda. Dan mohon dimasukkan setelah adik-adik menonton video ini dan dikerjakan. Kirim ke guru mata pelajaran, baik itu di classroom, di WA gurumu, ataupun di dalam bentuk apa saja yang sudah dimiliki oleh kelompok sekolah kita. Oke, sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan ilmu yang lain yang akan saya bagikan ke adik-adik semua, agar kita bertambah wawasan dan bertambah cerdas. Kita orang cerdas, orang yang berwawasan luas, pasti dia akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan doa, bermohon kepada Sang Pencipta agar pelajaran yang kita pelajari hari ini tertanam di sini dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.